sambil pindah ke Cina kita memang agak kena mental juga karena kita seri dapat poin 1 tapi seperti kalah. 2 hari sebelumnya kita udah ngomong sama Tom, kita udah diskusi, baiknya kamu masuk di babak kedua. Karena babak pertama itu Cina masih bisa bertahan dengan baik. Pindah posisi, ada Egy Maulana Fikri, masih Egy di kotak penalti, masih Egy, shooting Egy, dan gol! Maksudnya enggak, saya nonton juga waktu itu, tapi memang Turkmenistan juga masih lengah juga dan mereka kurang juga sebenarnya di bawah kita juga memang sebenarnya secara skill. Mau secara individu, secara tim sama sebenarnya. Lewat sepakan kaki kiri yang benar-benar sangat terarah. Celah untuk bisa melakukan umpan. Matlo kali ini pemirsa. Sebuah peluang Sandi Ramdhani. Masih Sandi Ramdhani. Masuk kotak penalti. Sandi Ramdhani. Dia ada kesempatan untuk melakukan sebuah tendangan tadi. Keputusan yang baik. Sandi. Bola kali ini. Oh! Mengenai dan kita lihat masuk. Gol! Dimas Derajat. Oh, bukan foul. Karena kena bola. Dan ada yang penetrasi, cari bola kedua. Nah, yang cari bola kedua hanya Dimas. Gol keempat Dimas ya untuk timnas Slovenia. Dimas bagus sih, bagus. Dulu bagus. Nah, Rido lagi. Itu juga kadang-kadang bisa cetak gol gitu. Pas corner. Kebanyakan memang pas corner atau free kick. Indahnya. Indah sekali. Penalti, sementara 3-0. Nah, waktu itu udah mulai masuk pemain naturalisasi. Waktu itu ada Sandi Walsh ya masuk. Dan Indonesia unggul 3-0 sementara ini. Ya, melanjutkan rekor positif, selalu menang. Disebut oleh Witan Sulaiman sangat masih lawan Brunei. Masih Witan ke tengah kotak penalti. Asnawi Riki Kabuaya shooting. Nah, ini yang kita home kayaknya. Ini kualifikasi Piala Dunia round 2. Round pertama. Playoff. Jadi home kita dulu di GBK, habis itu kita pindah ke Brunei. Waktu itu skornya 6-0. Dan kita pindah ke Brunei pun kita 6-0. Nah, Dimas headingnya tinggi sekali memang. Santai sekali. Wow. Nah, gol lagi ya lawan Brunei. Arahkan kepada Witan, sangat cepat Witan. Kapek lagi. Ada Rahmat. Oh, ada Dimas shooting sudah. Gol! Dimas Derajat. Dimas lagi bagusnya. Memang. 6-0. Sebuah skor yang pernah tercipta di tahun 89 di SEA Games 89 Brunei Darussalam. Di SEA Games 89 Kuala Lumpur Bung Maruf. Dimas Derajat. Memang karena lawan Brunei juga, jadi kita agak sedikit lebih santai daripada pertandingan lain. Ini yang setelah pindah ke Brunei. Langsung ke kanan, ada Sandi Walsh berdiri bebas Sandi. Dan dari pertandingan kedua di Waktu itu seingat saya 1 hari sebelumnya hujan deras, jadi nggak bisa latihan dengan baik. kita lihat ada Cuman benar-benar kayak recovery aja. Nah, Egy lagi cetak gol. Egy Witan. Egy Maulana Fikri membayar kesalahan yang cukup banyak tadi dengan golnya di mereka 41 ini untuk mengubah skor menjadi 2. Arahkan langsung ke kanan. Oh, kontrol yang baik dari Kali ini. Sandi. Wah. Ada Egy lagi. Lihat Witan, gerakan Witan tuh bagus memang. Lihat ada check in check outnya. Nah, Witan putar, check in check out. Jadi lawannya ketipu dan Witan bisa create chance. Nah, dapat penalti Witan. Nah, dia hamil istrinya, jadi
dia pakai Penalti yang sangat dingin dari Hikmah selebrasinya begitu. Ramdhani. Kembali pada Asnawi. Angkat Asnawi di kotak penalti. Shooting langsung dan gol. Ridho lagi. Rizky Ridho, 5 pokok Indonesia. Gol kedua, Rizky Ridho ke gawang Shiu. kualifikasi ini, Bung Wesley. Umpan cepat, terlepas kita lihat. Gayanya Ramadan Sananta. Dicip. 6-0, sebuah poin. Sengaja ya pasti ya. Gol. Sengaja pasti. Dekat Bagot. Ah, ini lawan Irak ya. Ini udah round Mampu dikejar oleh Rafael. 2 ya. Masih Rafael. Ini round 2. Oh, di tengah. Shooting langsung dan yes. Senpai Dinamo. Ini waktu itu udah kemasukan gol dan skor berapa ya? Pertama dari Senpai Kita udah kalah sih waktu itu. 3-0 kayaknya. Di sini dengan masuk begini jadi 3-1. Shane Pratama juga baru pindah ke timnas Indonesia dan jadi naturalisasi kan. Pratama. Baru cetak gol dan ini setelah itu, nah itu di Irak kayaknya mainnya. Dan ini baru di Filipina, langsung pindah dari Irak ke Filipina. Gara-gara Sadil Ramdhani bisa cetak gol waktu itu, jadi bisa skornya 1-1 dan selesai. Ini waktu itu memang ada isu masalah tiket pesawat juga sebenarnya. Waktu itu kan kita capek pindah ke Irak dan begitu kita tanding harus langsung pindah lagi ke negara berikutnya yaitu Filipina. Nah, kita udah minta waktu itu sebenarnya pesawat charter atau setidaknya kita minta tiket bisnis buat para pemain aja gitu. Tapi ya tidak terjadi apa-apa padahal kita udah minta dari 1 bulan sebelumnya. 1 bulan sebelum lebih malah. Tapi tidak ada yang terjadi dan begitu juga kita capek, kita pindah setelah kalah lawan Irak, pindah ke Filipina. Dan waktu itu memang asisten pelatih kan memang tiket bisnis juga. Tetapi mereka sampai kasihin ke pemain-pemain yang sudah main 90 menit di pertandingan Irak. Jadi pelatihnya itu ya duduk di ekonomi dan pemainnya pindah ke bisnis yang menurut coaching kira-kira siapa yang paling capek dan mungkin yang berumur gitu. Dan setelah pindah ke Filipina pun kita sangat capek secara mental, secara fisik, capek semua, jadi susah sekali untuk menang. Waktu itu hampir Asnai juga dapat dapat kartu merah, hampir. Dan waktu itu makanya coaching juga marahin. Kalau di sini kalah sebenarnya kita udah susah sekali untuk lolos lagi ke round 3 waktu itu. Ini lawan Libya. Kita waktu itu training camp di ini persiapan apa ya, saya lupa. Nah, lawan Libya. Nah, ini lagi yang kita di home kita ya kayaknya. Oh, di ini golnya gila sih waktu itu. Golnya gila. Ini gol yang nggak bisa dilupakan. Oh ya, ini Irak ya ini ya. Nah, lawan Vietnam kita dapat penalti. Nah, Asnai Makrok. Nah, memikul tanggung jawab yang sangat berat untuk melakukan tendangan penalti untuk Indonesia. Asnawi mampu lemparan sangat baik dari nah, lawan Jepang di Piala Asia. Iya, Piala Asia. Ingat, ini Piala Asia. Tadi Irak sama lawan Vietnam kita menang 1-0. Setelah itu lawan Jepang kita kalah 3-1. Iya. Waktu itu Arhan lempar. Arhan pun bisa dipakai buat lawan Jepang gitu loh. Jepang yang nomor 1 di Asia sekarang ya. Ini juga lempar. Egi. Ini setelah Piala Asia selesai kita
udah masuk 16 besar tapi gagal gagal menang ya lawan Australia. Nah, setelah itu kita lanjut round 2 lagi lawan Vietnam. Waktu itu Jay udah masuk. Akan melakukan tendangan penjuru. Ada 5 pemain Indonesia lakukan sudah berbahaya. Nah, ini Vietnam. Nah, Jay yang langsung gol debut. Tom juga waktu itu pertama kali main. Jay, Tom, sama Lackner kayaknya itu. Untuk keunggulan Indonesia atas Vietnam di Stadion Mini. Menyala Bang Jai. Bang Jai. Luar biasa. Bang Jai. Steve masih kasih tengah. Nah, ini Lackner masih. Oh, itu ada Lackner. Nah, di Vietnam ini. Masih Lackner menusuk terletak dari kotak penalti. Masih Lackner. Shooting Lackner dan gol. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gol dari Itu berapa ya? 3-0 apa 4-0 ya? Menang Vietnam ya. Menembus sama yang dijalani bersama dengan timnas Indonesia. Kita lihat melewati Pojok ini doang yang bisa masuk. Selain itu nggak ada jalan lagi buat cetak gol. Kemudian melewati di AFF dan juga Nah, masih saat terakhir. Piala Asia 2019 melawan Roy dan dia langsung tendangan penjuru. Gagal tadi. Oh, syuting langsung dan Edo. Apa yang terjadi dan dan gol. Ramadan Sananda. Ramadan Sananda. 4-0 ya kayaknya tadi. 3-0 Indonesia. Penampilan yang sangat gemilang, refleks yang bagus. Ramadan Sananda menebus kegagalan. Situasi bola skribit tembakan Edo membentur Ramadan Sananda. Sundulan. Direbut kembali bola oleh Nathan. Nathan kepada Tom. Tom kali ini. Oh, ini dia 3 lawan 3. Lawan Filipina. Nah, timnya semakin jadi setelah pemain-pemain naturalisasi datang, khususnya Tom, Jay. Indonesia unggul 1 gol di Stadion Utama Gelora Bung Karno Stadion Jakarta. Tom Haye menangis. Indonesia menangis. Menyambut gol Tom Haye menangis. Indonesia menangis. oleh Tom Haye dan ternyata Nathan. Nah, selalu yang jadi penendang itu kalau free kick Nathan, kita panggil Mason. Nathan. 2-0 Indonesia berhasil unggul dan Anda lihat pemirsa, Rizky Ridho menyambut bola yang Susah ini, kayak gol kayak gini memang susah sekali untuk ditipis sebenarnya. Nah, ini Arab Saudi ya. Strike. Ada Witan Sulaiman kini, Rafael Strike langsung kepada Witan Sulaiman di kotak penalti berbahaya. Nah, ini di Arab waktu itu di ini round 3 ya udah. Nah, round pertandingan pertama kita harus ke Arab dan ini susah sekali karena jauh. Tetapi gol pertama duluan itu kita. Nah, si Haji Botak syuting pada saat di bawah. Ya nggak sengaja pasti itu. Tapi ya kan udah dibilang keberuntungan pun ya itu ya, harus ada usaha. Kalau nggak ada usaha nggak bisa. Nah, Sandy Walsh kalau nggak lewat situ mungkin nggak gol. Tapi pas banget. Gila. Nah, setelah itu lawan Bahrain. Setelah itu kita lawan Aussie ya. Nah, setelah itu kita pindah ke Bahrain. Kita harus lawan Bahrain. Nah, ini pertandingan yang lumayan heboh ya. Karena wasitnya yang anjir itu. Ini merupakan gol yang kedua setelah gol pertama yang gagal. Aduh, coba kalau di sini udah menang, Sangat rapi, sangat terstruktur. mungkin kita udah lolos sih di Piala Dunia. Dan kita saksikan di sini ada bola rebound. Peluang yang baik pada Nah, kita udah 2-1 dibalikin skornya. Habis itu kiri kita lihat Rafael Strike. enggak balikin, 1-1 maksudnya. 1-1 habis itu babak kedua Rafael bisa cetak gol. Dari Rafael Strike. Gol Nah, ini zona Rafael itu. untuk timnas. Selalu dia suka di situ golnya. Justru terjadi di ronde ketiga ini. Nah, jadi 2-1 skornya kan habis ini. Sangat indah gol yang akan dikenang oleh seorang Rafael Strike. Butuh 18 pertandingan di usia 20 Wah, ini kita udah senang banget. Wah, gila kita bisa lolos nih sepertinya. pertama. Nah, tetapi karena 2-2 jadi salah. Tom Haye. Nah, ini juga setelah itu kita pindah ke Cina. Setelah pindah ke Cina sambil pindah ke Cina kita memang agak kena mental juga karena kita bukan kalah tapi seri dapat poin 1 tapi seperti kalah
seri tapi serasa kalah gitu loh. Jadi kita mentalnya agak kena dan kita pindah, dan banyak masalah juga dari seorang nggak tahu ya, beberapa orang intinya ada masalah, dan ya banyak masalah lah di Cina, dan hasilnya cuma bisa 2-1. Dan itu juga waktu itu ya Tom, kita minta masuk di babak kedua. Jadi 2 hari sebelumnya kita udah ngomong sama Tom, kita udah diskusi, baiknya kamu masuk ke di babak kedua, karena babak pertama itu Cina masih bisa bertahan dengan baik, dan walaupun ada Tom mungkin susah sekali untuk kita meruntuhkan lini lawan gitu. Jadi waktu itu kita maunya, Tom, kamu masuk babak kedua aja, karena Cina itu menurun fisik dan stamina mereka itu di menit 60 sampai 70. Jadi anjlok banget, jadi itu aja kita kejar. Sayangnya kita kalah dengan skor 2-1 dan kita harus balik ke Indonesia dengan sangat sedih. Nah, setelah itu kita lawan Jepang, kita kalah dengan skor 4-0. Jadi nggak ada di sini golnya, nggak kelihatan momennya. Setelah itu langsung kita lawan Arab Saudi ya. Dan dengan kita membuat strategi dan taktik yang kita harus cari ruang belakangnya Saudi, karena ketika Saudi Arabia menyerang, mereka terlalu naik, sangat-sangat naik. Jadi space antara kiper sama lini belakang Saudi Arabia itu sangat, gapnya itu jauh. Jadi kita bilang nggak perlu lihat apa-apa, kita dapat bola, intinya kalau kita ambil bola dari lawan di daerah kita langsung taruh di ruang belakangnya Saudi, dan pemain depan itu harus cari ruang belakangnya itu. Dan terbukti 2 gol itu semua persis dari taktik kita, sesuai taktik kita. Marcelino waktu itu memang kerasukan, memang gila. Tush, tak. Sebuah skema gol yang sangat luar biasa yang diciptakan oleh Marcelino Ferdinand. Sebuah situasi counter attack dari Arab Saudi. Marcelino Ferdinand. Nah, ini gol keduanya ya, sama juga Marcelino. Nah, kena bola tapi keberuntungan ada di siapa? Di Indonesia. Dia syuting tetapi tetap kena lawan, bolanya datang ke Marcelino. Gila. Ini gila sih waktu itu, gila. Marcelino memang harus ada coaching kayaknya nih. Pasti kangen coaching itu. Kalau coaching baru bersinar soalnya. Semoga aja nanti ada John Herman, dia bisa bersinar lagi. Tapi masih cedera ya, sayangnya. Nah, setelah itu kita balik lagi ke AFF ya. AFF U19 ya, U19 sampai U20. Dan kita bawa 2 pemain senior itu, Arhan sama Asnami. Raja daripada tendangan. Masih Marcelino masuk di kotak penalti. Marcelino dan gagal tadi. Shooting lagi. Nah, ini AFF senior, sorry. Dan kita mau persiapan untuk Piala Asia U23, makanya kita bawa tim U23, karena kita udah diskusi sama Pak Erik juga waktu itu untuk kita bawa tim U23 walaupun kita lawannya senior-senior. Jadi targetnya bukan juara, tetapi kita mapping timnya dan membuat tim jadi lebih jadi untuk persiapan Piala Asia U23 dan SEA Games, juara SEA Games. Nah, lemparnya Arhan nomor mengerikan. Nah, ini gara-gara lawan Laos 3-3 kayaknya deh skornya. Jadi kita seri dan ini masih bisa gol. Alhamdulillah. Sebuah sundulan dari kapten ke-11 Muhammad Ferrari mampu membuat
Indonesia berbalik pukul 1-0. Kita lihat luapan kegembiraan para Oh iya, selesai ya? Soalnya selesai karena habis ini dipecat. Jadi habis selesai AFF ini kan kita persiapan mau lawan Australia di Maret berikutnya gitu ya, Maret tahun 2025. Tapi begitu selesai, hujatannya banyak sekali padahal kita nggak ada target. Sudah dibilangin tetapi tetap juga dibawa-bawa alasannya AFF jelek. Dan waktu itu katanya pertandingan lawan Cina kalah dan komunikasinya kurang baik antara pemain dan pelatih. Nggak tahu masalahnya apa, tetapi tidak lolos Piala Dunia. Sayang sekali, sedih sekali. Kita tetapi tidak boleh menyerah, kita tidak boleh pantang menyerah ya. Kita pantang menyerah ya. Jadi harus kita kejar lagi, targetin lagi untuk Piala Dunia 2030. Itu mimpi masyarakat Indonesia. Ya, begitupun saya yang hampir mau rasakan tapi ya dihentikan. Kenapa nggak tahu. Tapi ya ini udah ada pelatih baru lagi ya, semoga dengan adanya pelatih baru kita bisa berkembang lebih baik, chemistry dapat, dan apa yang coach John Herman arahkan bisa pemain-pemain pada ikutin dan bisa membuat kekompakan yang baik di antara tim, di antara pemain-pemainnya, pemain dan pelatih. Ya, plus PSSI juga. Jadi harus tiga ini harus menjadi satu, PSSI, pelatih dan pemain. Nggak boleh satupun pisah dan berpikir yang berbeda sebenarnya. Oke, terima kasih sudah ikut flashback dengan saya. Sampai bertemu di episode Jangkar selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Bye-bye.